Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Irwan Effendi, yaitu mewawancarai seorang pengusaha yang mengalami kegagalan dan keberhasilan. Baiklah Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Nasrul. Baik Pak Nasrul. Tentu tidak mulus usaha Bapak ini kan Pak. Bisakah Bapak ceritakan tentang kegagalan atau kesulitan yang Bapak alami, yang pernah Bapak alami dalam berbisnis batagor ini? Misal kayak persaingan lah atau bahan baku gitu Pak. Alhamdulillah nih selama ini tetap ada ya namanya jualan pasang surutnya ya. Mungkin kalau pas surutnya atau lagi sepinya pas hari hujan atau pokoknya hari-hari hujan itu pasti berkurang ya. Kalau masalah persaingan alhamdulillah kita emang ada persaingan tapi kita Baiklah, pertanyaan keduanya Pak, yaitu adakah momen di mana Bapak hampir menyerah pada usaha batagor ini Pak? ada. Waktu zaman dulu masih merintis lah, masih sebulan 2 bulan mungkin sampai setahun 2 tahun lah, disitulah perjuangan untuk naik turunnya usaha ya. Di saat itulah kadang-kadang kita ada sepi, nah disitulah ada niat untuk nyerah atau ganti haluan, ada juga. Apa yang membuat Bapak tetap mempertahankan usaha batagor ini Pak? Nah di saat itu, waktu itu nyerah, kita tetap berjuang ya. Tetap berjuang karena situasi dan kondisi, mungkin karena ya namanya mungkin lapangan kerja mungkin payah. Haluan salah itu ya kita sendirilah kecil-kecilan. Bagaimana cara Bapak bangkit pada saat masa pandemi gitu Pak? Kesabaran itu kayaknya. Kesabaran, terus kemudian cari-cari pasar baru lah ya, atau lapak baru, gimana kita tetap berjuang lah ya. Berjuang dalam artian tetap walaupun sedikit kita tetap bertahan, cari lapak baru atau kita tingkatkan produknya, kita enakkan atau kita apa, tetap kita ini ya produknya kita rubah bagaimana lah. Baiklah Pak, tadi kan udah pertanyaan seputar kegagalan. Nah sekarang tentang keberhasilan Bapak atau kesuksesan Bapak dalam usaha batagor ini Pak. Pertanyaannya itu, bagaimana awal mula sih Bapak bisa memilih batagor ini sebagai usaha? Kenapa tidak lain? Oke, pada waktu itu di sini kulihat ya, kita sebelum jualan tetap survei ya. Pekanbaru, Rumbai, mungkin sampai ke Perawang pernah bersurvei, Minat. Rumbai ini salah satunya tempat atau lokasi yang batagor atau somet itu belum ada zaman masih sedikit gitu ya Pak? Belum ada tahun 2004 loh. 2004 udah lama ya Pak? Belum ada, mungkin ada satu tapi mangkal dia ya di ujung itu ya. Salah satunya belum ada, makanya belum ada saingan lah ya. Tetap sedikit masih ada, tadi satu cuma dia. Kan udah berjalan cukup lama dengan batagor ini, yang 21 tahun. 21. Nah, apa yang membuat Bapak tuh termotivasi agar mempertahankan usaha ini sampai sukses? Ya, terlepas kegagalan, alhamdulillah sedikit bangkit. Omset pun sedikit naik ya. Itulah bikin aku bertahan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang membuat produk usaha Bapak ini berbeda gitu dengan yang lainnya? Kayak misal di Bapak ini kuahnya kah atau batagornya atau itu gitu? Itu penilaian konsumen ya, konsumen khusus anak-anak Unilag khususnya ya. Dia bilang Pak D itu memang beda kuahnya, itu ya, pure kacang, walaupun nggak 100 mungkin ya 90% kacang. Itu anak-anak yang menilai ya. Keduanya kita sebagai pedagang harus cerdik ya. Cerdik artinya bukan cerdik licik ya. Cerdik memilih atau mencari yang agak beda. Nah, siapa tahu agak beda itu disukai oleh konsumen. Dan alhamdulillah anak Unilag ini bilang sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak,
bagaimana Anda menentukan lokasi? Nah, ini lokasinya, kenapa Bapak bisa memilih Unilag ini sebagai lokasi untuk Bapak berjualan? Iya. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswi ini ibaratnya banyak ya mahasiswanya ya. Kemudian tingkat daya belinya pun walaupun kecil dia tetap ada gitu kan. Porsi-porsi 5.000 ada. Aku pertahankan porsi 5.000 atau minimal 5.000 ya, atau ke atas supaya anak-anak itu terjangkau. Kadang-kadang anak-anak itu kan beda kelas, beda ekonomi, di kampung dan di kota mungkin beda. Aku bikin murah aja 5.000. Itu masalah tempat ya, alhamdulillah aku pilih ini karena mahasiswa. Aku rasa dia suka lah sama itu, dan harganya pun terjangkau, makanya aku lari ke Unilag atau ke kampus ini. Bagaimana sih cara Pak Denny memasarkan Batagor ini kan pada saat ini kan zaman digital tuh udah berkembang kayak platform seperti TikTok, Instagram gitu. Nah, saya penasaran gimana Pak Denny tuh memasarkan Batagornya gitu. Ya, ini pertanyaan yang modern banget ya, cakep ini pertanyaan. Kami selain offline ya begini ya, sama kita juga jualan online ya. Dalam artian kita lewat aplikasi yang namanya TikTok, kita live, kita pasang di situ sepasang koin ya. Untuk sekian koin kita bagikan sama nah, tetap kita pakai aplikasi yang namanya tetap pakai cara pemasaran. Oke Pak, pertanyaan terakhir yaitu apa sih satu nasihat pada para calon-calon pengusaha gitu misalnya yang baru mau memulai usahanya gitu Pak? Buat pemula atau namanya mau usaha atau banting setir ya, ini ya, ragu-ragu untuk mulai, tetap lakukan aja. Masalah hasil nggak berhasil itu nomor entah sekian kalinya, yang kita terjun dulu. Tetap harus dimulai ya, jangan ragu-ragu. Hasilnya entah nomor berapa kita nggak tahu ya. Baiklah Pak, terima kasih atas memberikan waktu sebentar ya untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih Pak. Oke.